acara selanjutnya, yaitu kita akan mengikuti ibadah yang akan mendasari seluruh proses kegiatan kita hari ini. Dan untuk itu kami mengundang PPMJ Jemaat ini yang dalam ini yang mutabir Kakak Vikaris Janet Inari Horo STH, kepada Kakak Vikaris waktu dan kesempatan diberikan. Kak Julio masih semangat karena mau jemput cinta di sini, pasti semangat. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, di dalam sukacita pada saat ini kita bersama-sama melihat bahwa cinta kasih itu tidak lagi berbicara secara imajiner, tetapi cinta kasih dari kedua pasangan ini sedang berbicara secara konkret pada hari ini, ya, lewat suatu peristiwa sukacita yang boleh dialami. Peminangan pada hari ini itu boleh terjadi. Dulu Kak Julio dan Kak Fepi hanya berimajinasi untuk sampai di titik ini, tetapi pada akhirnya cinta itu dikonkretkan, tidak lagi bersifat imajiner. Baik Bapak Mama, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita mensyukuri segala cinta. Kita memulai ibadah kita pada saat ini dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita mempermuliakan nama, kuasa dan kebesaran nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 10, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Kita mempersiapkan Kidung Jemaat nomor 10, pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istri. Ishak mencintainya dan demikian ia Lubalu sebagai opa Bapak Israel Meok, Bapak Israel Meok kemudian ini juga sebagai opa Bapak Ot Panggalaha, Bapak Minggus Moi, Mama Leni Poteleba ini juga sebagai oma, Mama Suek, Mama Ratu Patameo, Mama Sejenetan, selamat siang Mama Adi. Selamat siang. Nanti kalau bahas hari ini Renda, 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 renda,
Dan Bapak Mama, kita ketahui bersama inilah tim ke-9, tim 9 dari keluarga perempuan. Begitu bagi keluarga besar bagi Bapak Juber dan rombongan dari keluarga mempelai laki-laki, silakan. Posisi tempatnya berhadapan duduk di sebelah selatan. Oke, silakan Bapak. Ini mungkin mau panggil nama Bapak. Dan kalau seandainya di keluarga perempuan berjumlah 9, keluarga laki-laki juga harus berjumlah 9. Yang duduk di dekat. Menghadap sini. Jangan ada Leri. Tarik nafas dulu baik-baik baru lipat kaki. Inilah prosesi di mana kalau di dalam keluarga besar Ote, kalau berbicara adat harus duduk di tingkat adat, dan ini sudah masuk dalam kategori tingkat adat, dan apapun yang terjadi harus duduk karena ini kita punya oma-oma ini sudah sempurna sedikit dari mereka di kursi. Baik Bapak Mama yang kami kasihi dan kami muliakan, sebelum dilangsungkan pembahasannya, karena yang dibahas itu adalah terkait dengan antaran dulang tadi. Untuk itu kami persilakan adik-adik yang menerima dulang tadi untuk membawa dulang di depan dan ditaruh di depan Bapak Mama di sini. Adik-adik yang menerima dulang tadi, atur di depan saja adik-adik. Bunda. Di depan Bapak Mama di tengah-tengah. Oh ya, Pak Panito. Leri. Baik, terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton di depan. Dan informasi bagi Bapak Mama dan kita semua yang hadir, di sini di depan kita ada 7 dulang, dan 7 dulang ini yang akan dibahas berdasarkan kesepakatan dulu dan keluarga. Dan untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan dulu pada kedua keluarga besar ini. Kira-kira baju putih dengan tilangga yang menang atau kemudian ada tilangga yang menang. Oke, kita akan serahkan semuanya kepada kedua jubir dan juga keluarga untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami. Leri.
Berdiri di ujung sana. Ini ujung lampu. Di lampu. Jadi supaya semua keluarga yang hadir hari ini tahu bahwa pembicaraan adat hari ini, karena beberapa waktu yang lalu keluarga dari timur sudah datang untuk menyampaikan isi hati mereka dalam bentuk ada satu lembar kain, ada dan siripinang. Itu yang melandasi kenapa hari ini kita bertemu di sini untuk menyelesaikan atau untuk melanjutkan pembicaraan adat antara dua keluarga ini. Sebentar mungkin akan diperkenalkan lebih lanjut karena ini anak laki-laki juga kita belum tahu dia nama siapa. Tapi ini anak perempuan, ini dia bernama Veo Pingat, biasa dipanggil Sepi. Jadi Sepi itu Veo Pingat, Ibu Leni ya. Jangan sampai langsung lupa. Ini Steph ini agak antik. Kalau dulu anak lahir kita buka Alkitab kasih nama toh. Sekarang selain ini, semuanya. Demikian itu Bapak Linda bisa kembali ke tempat. Jadi ini untuk keluarga semua tahu, ini dasar mengapa hari ini kita duduk di sini. Demikian Bapak Linda, selanjutnya saya kembalikan untuk melanjutkan. Baik, Bapak Mama dari Kupang, yang mana setelah kita berkenalan dekat, ternyata alamatnya Bapak Mama dorang paling ujung selatan daripada daerah Kota Kupang. Ya, tetapi ya dari Kabupaten Kupang. Tetapi karena dengan sebuah tanggung jawab sehingga perjalanan cukup jauh, tetapi atas tanggung jawab tersebut sehingga pada siang hari ini kita ketemu dan kita mau menyelesaikan pembicaraan adat istiadat yang sifatnya adat rote. Ya mungkin sedikit saya menyapa Bapak Ibu, salam dan selamat siang untuk kita semua. Saya sebagai tuan rumah Bapak tentunya saya ingin bertanya sedikit. Waktu saat tadi 1 jam yang lalu Bapak bersama rombongan besar masuk ke kintal kami dengan membawa sedikit yang sifatnya budaya. Namun yang melandasi seperti apa sehingga pada siang hari ini ya, Bapak bersama rombongan bisa hadir di tengah-tengahnya kami dengan membawa sifatnya tulang dan sifatnya adat istiadat budaya Rotendau. Mungkin saya sampai di situ dulu punya do. Baik, Bapak Jubir, keluarga besar Veo dan penyiar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah yang menghantar kami sebagai orang tua dari anak terkasih Pak Julio Markbaum ini semata-mata karena cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami dulu sebagai orang tua. Atas dasar cinta kasih Tuhan itulah dan kami meyakini merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengantar anak-anak sampai ke tempat ini. Untuk menyatakan bahwa dalam kasih kami sebagai orang tua mengantarkan anak kami Julio untuk berjumpa dengan keluarga besar Veo Pinyak dan saudara Kuntar dalamnya untuk menyampaikan maksud hati kami berkaitan dengan hubungan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan antara Pel Julio Baum dengan Febriani Trisna Veo. Begitu. Terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak, tentunya kami juga rasanya kaget bahwa sekian lamanya anak perempuan saya tidak pernah kemukakan terhadap kami. Tetapi apa yang mau dikata Bapak? Beta pikir Bapak dong lihat sendiri, dia punya oma dorang ada, toh dorang ada, nenek dorang ada, pak dong ada semua, termasuk saudara laki-laki dong ada semua. Dan mungkin pada saat ini juga kami perlu pembuktian bahwa dengan hadirnya Bapak bersama rombongan ini tentunya mengawal sebuah tanggung jawab yang besar seperti Bapak sudah kemukakan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kami adalah Bapak, kira-kira Bapak dari Kupang telah melintasi Laut Sabu, Flores, Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat, dan pada akhirnya
tiba di tempat ini, Kabupaten Sumba Barat Daya. Tentunya perjalanan cukup jauh yang Bapak lintasi, tetapi karena atas sebuah tanggung jawab, ya apa yang mau dikata, apapun bentuknya, apapun rintangan, apapun lelahnya, tetapi tetap kita pikul, tetap kita memikirkan bersama. Dan kami terus terang Bapak, tadi sebagai kata pembuka bahwa kita sudah dikawal oleh sebuah pembacaan iman, yang mana harapannya kami keluarga di sini agar supaya di saat sebentar nanti pembicaraan ini dari awal dia berlanjut sampai akhir, tidak ada benturan yang terjadi dalam lewat perkataan bahasa dalam 3 adat tersebut. Beta pikir mungkin itu dasarnya harapan daripada kedua kubu keluarga tersebut. Selain dari itu Bapak, anak kami di sini ini berjumlahnya 7. Ya, anak kami di sini berjumlah perempuannya 7, dan ternyata Bapak sudah kemukakan bahwa pilihannya Bapak Doran salah satu. Pilihannya Bapak Doran salah satu, yaitu namanya sudah terpampang di sini, dan mungkin juga lewat Facebook segala macam Bapak sudah rekam. Nah, pada sore hari ini kita ketemu atas kedua kubu keluarga, yaitu keluarga Veo dan keluarga besar dari Kupang. Tentunya keinginannya kita hanya satu, untuk menyelesaikan adat istiadat ini yang mana sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, yang kami ingin tahu Bapak, kira-kira yang Bapak kawal dari Kupang, suara hati yang sebenarnya seperti apa? Silakan. Jadi terima kasih Bapak Mama semua. Sebagaimana telah tadi saya sampaikan, dalam keyakinan iman kami sebagai orang tua dan merupakan kewajiban untuk mengantar anak-anak kita dengan satu maksud hati yang paling dalam adalah bagaimana sebagai orang tua kita akan mempersatukan kedua anak yang terkasih, Julio dan Fepi, dalam sebuah ikatan cinta kasih di bawah berkat Tuhan. Dan karena itulah dalam kaitan dengan kesepakatan dan pembicaraan-pembicaraan yang sudah kita lakukan, sebagai wujud dari sebuah rasa tanggung jawab iman sebagai orang tua, sebagai keluarga, kami datang dan membawa sebuah ikatan kasih sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Terima kasih Kunyago. Memang kelihatannya kita dua ini Kunyago sudah langgar, tetapi beta pikir itu tanggung jawab ada di beta dengan Kunyago, dan perjalanan ke depan tetapi pasti kita tetap bergandeng. Nah, atas tanggung jawab ini Kunyago, beta pikir kalau budayanya kami di sini kebetulan bayinya juga masih hidup, nenek dan mama besarnya juga semuanya masih ada. Beta minta waktu mungkin 1 menit untuk saya bertanya dulu terhadap bayinya Bapak, kira-kira jawabannya seperti apa? Apa sejalan dengan kita atau tidak? Berbeda. Tahu kan Bapak? Bagaimana? Bawahnya apa dulu? Karena siapa tahu kalau bulan ke-6 ini bohong, bahaya sudah masukkan tadi. Atau ada masuk ke kita, tapi bohong yang betul semua. Lalu itu center, kok apa di itu sudah dijelaskan. Habis itu baru ya kita tanya dulu itu anak perempuan dicucuin dia mau ke sana. Jangan sampai soalnya jaga anak perempuan ini lebih mudah jaga kerbau setangga. Dan sampai kemarin sore itu ada yang datang apa ini WA, Instagram, kan ada habis itu. Tolong tanya sebenarnya. Bapak Kunyago dari Kupang ini suara hati, suara mas daripada dia punya baikan, dan ini yang harus saya sampaikan. Kalau tidak, saya merasa bahwa ini satu beban besar untuk saya. Jadi penyampaiannya di penyabai Bapak keluarga besar dari Kupang, Mama Daun dari Kupang, bahwa yang berada di tengah-tengah kita ini tentunya punya nilai, dan sama-sama kita sangat menghargai yang ada di tengah-tengah kita, kan dia sebagai adat istiadat budaya yang sangat-sangat kita sama-sama menghargai. Jadi mungkin kami sedikit bertanya Bapak, kira-kira bulan pertama ini seperti apa dan selanjutnya sampai terakhir? Mulai dari
kasih Pak Mama semua, Pak Mujadir, Opa, Oma, ya, semua. Kita membawa dulang-dulang yang ada dengan lampu yang ada depan. Pertama-tama, sebenarnya lampu ini untuk menggambarkan sebagai simbol dari satu lilin yang bernyala. Ya. Kita percaya bahwa dalam kekuatan cinta kasih Tuhan lah kita mengawali semua ini. Bukan karena saya seorang pendeta, bukan. Tetapi memang hidup kita ada di bawah kebenaran firman Tuhan. Karena itu Alkitab menjelaskan menjadi dasar dari kita. Dan itu ada pada dulang yang pertama. Dulang yang kedua sebagai wujud dari kita sebut sebagai ketuk pintu, merupakan sebuah tanggung jawab iman kita ketika datang bersama dengan keluarga besar, Baun, Faut, dan semua rukun keluarga berjumpa dengan keluarga besar Veo dan Pina. Yang ketiga, kami membawa dulang yang berisikan sebagai satu ungkapan kasih dan cinta kepada anak kita, yang di dalamnya ada penghargaan kepada Mama, sepotong barang kerasa berupa emas yang tidak terkandung lagi, kemudian ada pinang sebanyak 5 buah. Yang keempat, dulang yang keempat itu sebagai wujud tempat siri dari ikatan tali kasih dan cinta kepada To'o, Manleo, kepada Papa Mama, kepada pemerintah, kepada gereja. Saya ingat persis semua. Bukan karena sekali lagi bukan karena saya pendeta ya. Kebanggaan seorang ayah opa itu orang tua dari hidup anak-anak, dari kehormatan anak-anak ada pada hidup orang tuanya. Dan melaksanakan perintah Amsal 17 ayat 6 itulah kita memberikan dalam dulang yang keempat ini. Dulang yang kelima merupakan ungkapan kasih bagaimana berisikan pakaian untuk orang tua, untuk saudara. Dulang yang keenam tentulah berisikan kebutuhan dari anak kekasih kita, Nona, dan juga mungkin kelengkapan yang akan melengkapi kehidupannya dalam bentuk make up. Dan yang terakhir, dulang yang ketujuh, ada pinang yang kita siapkan untuk menjadi sebuah simbol. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak dari Kupang. Memang suara emasnya Bapak, beta pikir pasti saya terima. Tetapi yang ada di samping saya ini kan dia punya baik kandung Bapak. Apakah suara hati dari Bapak Muhammad dari Kupang ini dia punya baik terima ke sana? Mungkin beta tanya dulu. Baik, Bapak Linda, juru bicara dari keluarga Kupang. Ada beberapa, sebenarnya ini karena juru bicara dari Kupang ini Mambe ini pendeta, jadi penjelasannya selalu dari Alkitab. Tapi karena saya ini bayi yang paling tua, hanya karena penampilan seperti 29 tahun. Ya. Jadi Bapak Mama semua pikir beta ini orang muda, padahal saya tidak, ini orang tua betul ini. Jadi saya informasikan untuk Bapak Ino dan keluarga semua bahwa itu senter kok, itu apa yang di muka ini? Lampu. Kalau di Rote menurut bayi pun cerita, kalau mau masuk minta orang ke anak perempuan harus bawa lampu. Dulu lampu tioek. Bapak Ibu kalau belum tahu tioek itu kaleng yang dilubangi dipasang sumbu lalu nanti berkembang baru sampai lampu strongking dan seterusnya. Kita ikuti berkembang. Tapi maksud yang sebenarnya adalah dari lampu itu adalah terang kampung. Jadi keluarga laki-laki bergerak dari mana, lewat jalan mana itu semua mama atau bapak kasih ingat. Betul lihat dulu itu lampu sampai mana. Kalau dia stop di toemu rumah, toemu anak perempuan satu saja, jangan bosan pegang mulai itu anak. Jadi ini semacam pengumuman kepada seluruh kampung bahwa tidak boleh lagi ke situ anak-anak laki-laki ini tidak boleh karena sudah ada yang pikir. Itu dari bayi-bayi punya cerita. Kalau dari latar belakang Alkitab ya yang berpendeta omong tadi. Sedangkan saya mau kasih tahu satu hal yang agak sedikit unik di orang Rote adalah
dia punya dulang antara ini selalu ada make up. Saya hanya meraba-raba Bapak Ibu sekalian, tapi ya mungkin karena coba Bapak Ibu lihat Dona Rote, dia seumur 70 sama ke umur 20. Karena make up itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terakhir, saya jangan ngomong nama karena nanti dong marah juga. Bapak Linda kita terima sudah. Hanya anak perempuan di rumah ini ada 6 orang. Cantik semua, tidak ada ya. Lalu semua tidak ada sedikit goresan juga. Bapak keluarga dari Kupandang itu saya. Apalagi Kapila menurut Pak Rizwan Isa, itu tidak ada sama sekali di tubuh mereka. Ini Julio Cesar Chavez atau Julio Iglesias. Bapak Linda kasih kesempatan saja untuk masuk dan mencari pasangan. Ingat Bapak Linda kasih tahu memang ini anak laki, ini cucu ini. Stes rumah ini kamar ada 29. Jadi silahkan dia cari kamar yang mana itu kita tidak mau tahu sama dia juga. Silakan Bapak Linda. Baik, terima kasih Bapak. Bapak dari Kupang sebagai utusan dari keluarga besar di sana, tentunya Bapak. Setelah hari ini kita bertemu dan kita bahas selesaikan pembicaraan adat ini, tentunya Bapak ingin membawa sebuah hasil. Dan harapannya kami juga di sini tentu seperti itu. Tadi ada bisikan dari punya Om orang di belakang, Bapak, bahwa Bapak Linda tolong tanya, cucunya kami ini paling tersayang di sini. Nah, seumpamanya besok dan lusa, tolong bawa cucunya kami ke sana. Apakah diposisikan di teras depan dan dapur belakang atau di tengah-tengah rumah? Itu harapan permintaan jawaban dari dia punya Om di belakang terhadap Bapak Mama dari Kupang. Sekian. Ya, terima kasih Pak Mama. Semua orang tua tentu akan menempatkan anaknya pada tempat yang terbaik. Apalagi seorang istri, Alkitab bilang dari tulang rusuk ia diambil. Berarti dia ada di pusat dari kehidupan di tengah. Dan itu menjadi sebuah komitmen yang kuat dari kita untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan melalui anak kekasih kita. Dia yang Tuhan berikan untuk anak Julio dan bagi kita semua. Kalau memang demikian, suara hati yang mendalam daripada Bapak Mama di Kupang semuanya sudah kami rekam, dan tentunya ini menjadi satu simpanan untuk kami keluarga di sini Bapak, karena pembicaraan adat istiadat bukanlah hal yang gampang. Tentunya lewat sebuah perjuangan yang berat, sehingga pada siang hari ini kita ketemu dan kita selesaikan demi adik saya berdua. Dan sekarang tibalah waktunya Bapak, kita pikir seluruh suara hati dan para Bapak Mama di Kupang sudah kami terima, dan kami terus terang, kami tidak ada keberatan. Seluruhnya kami dari awal sampai akhir kami terima, dan sekarang tibalah waktunya Bapak, calon anak mantu kami atau adik saya Julio, silakan adik ke dalam. Kira-kira cari posisi istrinya kamu berada di mana. Hati-hati adik, kalau kamu salah jemput, kami di sini denda 10 ekor. Tolong roti baik-baik. Ada 29 kamar ini rumah. Tutup pintu kamar semua. Yang ada yang dibuka. Awas salah tarik. Sembunyi di tempat yang lain, jangan di kamar. Tarik orang semua itu. Langsung ambil orang Sumbar.